tanggapan Malaysia, Indonesia stop pengiriman TKI ke Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan rezeki yang banyak, yang barokah, dan selalu diberi kemudahan untuk bisa melunasi hutang-hutangnya. Pastinya yang berhutang ya, kita doakan amin ya rabbal alamin. Oke guys, masih di Rahmat Pon Channel. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan saya ya, Rahmat. Semoga kalian semua yang melihat video ini selalulah dalam kesehatan ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya saya mau mereact lagi ya dari channelnya Aryan M Channel. Silakan untuk teman-teman semua untuk mendukung channel ini dengan subscribe, like dan komen ya. Adapun judul yang ingin saya react pada hari ini yaitu tentang tanggapan Malaysia, Indonesia stop pengiriman TKI ke Malaysia. Memang baru-baru ini Indonesia menyetop pengiriman TKI Indonesia ke Malaysia, dan mungkin alasannya banyaklah ya, alasan memang karena untuk menjaga keselamatan daripada TKI tersebut. Ini tanggapan Malaysia nih tentang ini. Oke, dengan penasaran langsung saja kita ke videonya. Oke guys, kita langsung ke videonya dengan hitungan 3, 2, 1, go. Apa guys alasan Malaysia Selamat datang ya di Aryan M Channel. Indonesia menolak ataupun sebelum teman-teman lanjut nonton video ini, melarang alangkah ataupun baiknya teman-teman bisa subscribe TKI dan like Indonesia dulu channel ini. Terima kasih. Ke Malaysia. Ya. Kesombongan Malaysia setelah Indonesia stop pengiriman TKI ke Malaysia. Pernyataan ini muncul setelah Indonesia menyetop pengiriman TKI ke Malaysia karena disebabkan Malaysia tidak mematuhi MOU yang telah disepakati. Dikarenakan sistem tersebut bisa merugikan tenaga kerja Indonesia seperti tunggakan gaji atau eksploitasi karena mereka yang datang sebagai turis kemudian bisa diperkerjakan sebagai asisten rumah tangga. Lalu, Malaysia tidak menghormati Memorandum of Understanding, jadi kami hentikan pengiriman tenaga kerja mulai hari ini hingga ada jaminan Malaysia menghentikan sistem rekrutmen daring. Tetapi Malaysia menanggapi penyetopan TKI ke Malaysia dengan sombongnya. Pernyataan itu dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri Malaysia, Hamzah Zainuddin, yang mengecilkan keputusan Indonesia untuk membekukan sementara pengiriman warganya untuk bekerja di Malaysia. Dengan mengatakan, dapat merekrut pekerja asing dari negara lain termasuk Bangladesh. Dengan sombongnya Hamzah Zainuddin juga mengatakan, kami memiliki banyak orang asing yang bekerja di sini dan kami memiliki 15 negara sumber lagi untuk dipilih. Oh banyak ya 15, berarti bebas memilih kan? Bersangkutan dengan pelanggaran dalam kesepakatan perekrutan pekerja yang ditandatangani antara Jakarta dan Putrajaya atas keputusannya untuk memberlakukan pembekuan. Dubes RI Hermono mengatakan hal ini disebabkan Departemen Imigrasi Malaysia terus menggunakan MIT Online System, MOS, untuk memfasilitasi perekrutan TKW Indonesia. Gitu ya. Bahwa ini adalah pelanggaran total dari MOU tentang penempatan dan perlindungan TKW yang ditandatangani pada tanggal 1 April. Hermono juga mengatakan, MOS hanya melewati sistem satu kanal yang diperkenalkan dalam MOU, sebab itu Indonesia menentang penggunaan MOS. Yang memungkinkan pekerja Indonesia masuk ke negara itu menggunakan visa turis sebelum mengajukan izin kerja, yang bisa menimbulkan risiko kerja paksa. Ya. Malaysia sedang tidak sopan terhadap Presiden Republik Joko Widodo dengan melanggar perjanjian, tambah Hermono. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Malaysia juga mengatakan kementeriannya serius memastikan pekerja migran masuk ke Malaysia secara legal.
Dan penggunaan MOS untuk merekrut pekerja rumah tangga tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga untuk 15 negara sumber lainnya. MOS digunakan untuk memastikan para migran yang ingin bekerja dan tinggal di Malaysia memiliki dokumen yang lengkap. Betul ya. Penting bagi semua orang untuk memahami bahwa kami ingin memastikan bahwa para pekerja migran memiliki dokumen yang diperlukan jika mereka ingin bekerja dan tinggal di negara ini, kata Hamzah. Tapi sekali lagi pandangan Indonesia berbeda, dengan tidak menyetujuinya penggunaan MOS atau Might Online System, karena tidak ada dalam MOU yang ditandatangani kedua negara, dan ini jelas pelanggaran. Jadi tidak MOS sesuai juga dengan bisa perjanjian merugikan ya. tenaga kerja Indonesia seperti tunggakan gaji atau eksploitasi, karena mereka yang datang sebagai turis kemudian bisa diperkerjakan sebagai asisten rumah tangga, yang memungkinkan pekerja Indonesia masuk ke negara itu menggunakan visa turis sebelum mengajukan izin kerja, yang bisa menimbulkan risiko kerja paksa. Oke guys, barusan kita sama-sama melihat videonya. Memang alasan Indonesia untuk melarang TKI untuk datang ke ke Malaysia ini memang mempunyai alasan yang benar-benar, dan alasan Indonesia adalah ketidaksesuaian antara perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia, seperti itu. Jadi memang tujuan Indonesia untuk melarang TKI ini ke Malaysia tentunya pasti bertujuan positif, yaitu untuk memberikan keamanan kepada TKI ya, jangan sampai terjadinya yang tidak diinginkan seperti itu. Kita berharap ya semoga antara Indonesia dan Malaysia ini bisa sama-sama bisa memahami ya, dan bisa sesuai perjanjian awalnya, sehingga dari TKI Indonesia pun bisa kembali datang ke Malaysia. Dan kita berharap bahwa memang TKI Indonesia itu datang ke Malaysia tentu sangat menguntungkan sekali buat masyarakat Indonesia yang ke Malaysia untuk mencari rezeki, ya kan. Indonesia dan Malaysia ini memang saling kerjasama seperti itu. TKI Indonesia datang ke Malaysia untuk mencari rezeki yang lebih mungkin ya, dan Malaysia pun tentu terbantu dengan adanya TKI dari Indonesia seperti itu. Jadi saling kerjasama untuk mencapai kesuksesan bersama gitu. Buat masyarakat Malaysia, mohon maaf saya memberikan reaction seperti ini ya, karena saya memberikan ini pun supaya memberikan informasi kepada orang-orang di luaran sana ya, yang yang takutnya menginginkan untuk Indonesia dan Malaysia ini mungkin hancur ataupun bermusuhan seperti itu. Saya berharap pastinya untuk supaya Indonesia ya dan Malaysia bisa menjadi negara yang akur ya, yang damai dan saling mengerti satu sama lain, sehingga bisa tercapainya negara tetangga yang memang benar-benar rukun ya, dan makmur, sehingga bisa karena rakyat Indonesia dan Malaysia ini ya banyak sekali dari orang-orang Malaysia itu dari Indonesia. Ya kan seperti itu. Dan sukunya pun di Indonesia ada namanya suku Melayu, ya kan. Artinya bukan semuanya daripada Indonesia ini bersuku Melayu, tetapi ada sebagian suku daripada Indonesia itu yaitu suku Melayu. Dan Malaysia pun suku Melayu. Jadi keikatan batinnya sangat kuat lah. Seperti itu yang saya harapkan ya, supaya Indonesia dan Malaysia ini bisa benar-benar menyatu dan saling mengerti satu sama lain, dan tidak ada lagi masalah seperti itu. Oke guys, mungkin itu dulu video reaction saya pada hari ini ya. Tetap jangan lupa untuk dukung Rahmat Pon Channel ya dengan cara subscribe, like, dan komennya, supaya makin saya semangat lagi untuk membuat react yang selanjutnya ya kan, seperti itu. Karena subscribe tidak bayar guys, ya kan, gratis subscribe ya. Dan komen juga pendapat kalian tentang antara Indonesia dan Malaysia ini ya, silakan untuk komentar di bawah, yang pastinya komen positif seperti itu. Oke, itu dulu video dari saya. Bertemu lagi di video reaction selanjutnya yang lebih seru lagi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.